solehnya dapat, rajin ibadahnya dapat, pemahaman sakofanya dapat. Apalagi yang kurang coba? Kurang Al-Fatihah apa lagi coba? Nah, ada satu yang kurang, Apa itu mas? yaitu dipahamkan tentang politik. Pesawat kalau nggak ada pilotnya nggak terbang, bener sih. Hmm, Iya. nggak Nah, terbang atau hilang arah. tuh, kan belum sempat terbang. Iya sih Oh kan iya, ada Nggak ada pilotnya ya. pilotnya. iya. Mikir lah. Masyarakat. Apalagi Gen Z sekarang tuh paling susah diajak bersosialisasi. Susah disuruh mikir, gitu ya. Semuanya kan simple. Kayaknya simpel gitu. Ngapain aku mikir kayak ginian? Ujung-ujungnya juga nggak kepake. Iya bener bener bener. Itu juga ya. Lagi pula kita nggak asal nyerang lah. Islam kan udah ada susunan ininya Ada juga. aturannya. Jihad tuh. Nggak tiba-tiba kita datang langsung main dor 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 aja. Nggak, kok Enggak. tiba-tiba kita datang ke mana kita langsung wah Iya kan. Mungkin sejak dini lah dia diarahin kalau Islam tuh bukan hanya sekedar agama, tapi Islam juga itu sebagai peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah yang pada kesempatan kali ini masih memberikan kita banyak sekali nikmat. Ya, salah satunya nikmat bisa berkumpul kembali. Ya. Ngapain? Apakah kita kumpul buat makan-makan atau gimana? Ya di sini kita kumpul untuk menemani pemirsa, sobat-sobat panatagama yang ada di rumah. Sembari menunggu berbuka puasa, ya, atau istilah anak mudanya ya apa? Ngabuburit. Bukan bukber, bukber Iya. buka puasanya. Nah, maksudnya ngabuburit gitu ya, menunggu berbuka puasa. Jadi ada yang nikmatin matahari terbenam, ya, padahal nggak puasa, sambil ngudut lagi. Waduh. Tuh parah itu. Ada yang di rumah aja misalnya, cuma ya gabut di rumah, nyekrol HP, atau mungkin turu ya, sia-sia puasanya turu. Walaupun kita juga kadang kalau bulan-bulan puasa kan enggak gitu. Itu bulan puasa ya kita sebenarnya paginya tidur. Soalnya capek kan. Kita mulai aktif itu ya paling sore, malam. Tapi seenggaknya enggak turu lah. Nah, ini daripada sorenya tidur, mending nontonin podcast kami itu ya. Jadi emang pada setiap Ramadan tuh emang ada podcast, dan pada Ramadan kali ini juga ada, dan materi kali ini nggak kalah menarik daripada Ramadan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita bahas negeri Syam, terus apa lagi itu, Atol story. Untold Story, masa kemasan Islam, perang salib dan lain sebagainya. Tapi pada kesempatan kali ini itu materinya mengambil dari buku The Mission. Oke. Itu merupakan buku karya dari Ustadz kami. Ya. Ustadz kami di pondok. Tuh. Jadi banyak materi yang bisa kita ambil di situ. Oke, di sini saya bersama dengan teman-teman saya dari santri-santri Panatagama yang insya Allah akan membersamai para pemirsa di rumah. Oke, dari yang ini dulu deh. Ini Mas siapa namanya nih Mas? Mas Dika. Oke, Mas Dika. Sehat Mas? Alhamdulillah. Terus ini Mas Faisal. Oke, Mas Faisal ya. Jadi ini ada dua santri kita. Ya saya juga santri, sama-sama santri. Ada Mas Dika dan Mas Faisal yang akan menemani kita bertiga akan menemani para pemirsa. Ya, ini acaranya bincang-bincang aja ini, membahas suatu topik. Nah, topiknya kita ngambil dari buku The Mission. Oke. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, mungkin kita spill dulu ya. Jadi sebenarnya kita ini pengen ngebahas topik apa sih? Apakah seputar percintaan? Ya, dimana kita ini kan masih Gen Z ya ini. Kelahiran ya rata-rata 2000-an lah. Nggak ada yang 1900, ada nggak di sini? Mas Faisal kayaknya Aku reinkarnasi. 1945 ya. Saya lihat mirip Ya sekitar itu. mirip siapa ya? Mirip pahlawan kayaknya. Aidit. Aidit mah bukan pahlawan ya. Aidit itu PKI Aidit. Ya mungkin pemirsa tahu ya Aidit siapa. Enggak lah. Enggak mirip kok. Beda jauh kan. Ya jadi kan kita Gen Z ya. Pasti sukanya bahas percintaan. Atau mungkin apa lagi? Ya, hubungan-hubungan itulah. Intinya hubungan-hubungan lah. Tapi pada malam lagi. Pada kesempatan kali ini kita nggak bahas percintaan. Tapi kita membahas tentang suatu topik yang dimana mungkin sebagian orang itu berbeda dengan sebagian orang lainnya. Ya kita ini sebagian orang, kita berbeda dengan orang-orang pada umumnya.
Ya, topik apa? Yaitu tentang eh Muhammad Al-Fatih. Iya. Oke. Tapi kita nggak fokus membahas tentang beliaunya, tentang Kalau udah Muhammad sering ya Al-Fatihnya. dibahas. Ya, tapi udah sering ya. Emang pemirsa di rumah aja udah sering dengar. Tapi kita fokus pada satu titik pembahasan. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya tadi, alangkah baiknya untuk menghormati beliau. Ya, kita tahu sedikit dulu lah tentang biografi beliau, walaupun cuma sedikit ya. Yaitu tentang biografinya aja, mungkin bisa diceritakan tentang tanggal lahirnya, mungkin kalau punya nama asli. Kan sekarang kan banyak nama-nama samaran tuh. Kalau penulis buku kan nama pena gitu kan. Iya, benar. Ada nggak beliau tuh emang nama aslinya Muhammad Al-Fatih atau ada nama lainnya? Itu kan siapa tahu pemirsa di rumah penasaran. Atau mungkin beliau itu keturunan siapa, lain sebagainya. Ya. Jadi sekarang kita masuk ke biografi singkatnya beliau. Oke. Jadi dari Mas siapa dulu nih yang mau bercerita nih? Mas Dika. Oke, Mas Dika. Monggo Mas Dika. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Muhammad Al-Fatih itu beliau lahir di kota Edirne pada tahun 1432 yang tanggalnya itu tanggal 30 Maret Oh, 1432. 30. Itu Masehi atau Hijriah itu? Itu Masehi. Oh, Masehi. Oke, Masehi. Masehi itu apa, Mas? Maksudnya bedanya Masehi sama Hijriah itu di mana sebenarnya? Kalau dari Hijriah tadi ya. Ah, Kalau Hijriah itu tahun untuk orang Islam. oh, oke. Jadi penanggalan di Islam gitu ya maksudnya. Ada masa Islam. Oke. Kalau Masehi itu pada masa sebelum Islam itu. Itu pada sebelum masa Islam itu udah ada tahun Masehi itu. Hmm, Itu dibuat oleh bangsa Romawi. Romawi ya. Oke. Jadi bagi pemirsa kalau masih penasaran atau mungkin dari kita kurang jelas bisa di search di Google. Zaman sekarang kan zaman canggih ya, apa-apa bisa di search gitu ya. Searching aja di rumah. Oke. Itu yang penanggalan tadi. Sekitar tahun 1430-an ya berarti. Itu tanggal lahirnya. Ya. Terus lahirnya di mana kira-kira, Mas? Di Indonesia kah? Oh, enggak. Oh, bukan. Lahirnya itu ya di Kota kota Baghdad. Edirne Oh, Edirne. atau Oke. lebih tepatnya sekarang yang berada di negara Turki. Oh, Turki. Turki. Edirne, Turki. Oke. Terus? Kemudian beliau itu merupakan keturunan para sultan dan nama ayah beliau itu Sultan Murad II. Oke, Sultan Murad II. Berarti ada Sultan Murad I berarti. Iya. Oh, kayaknya itu emang kebiasaan orang-orang bangsawan kayaknya, bukan cuma muslim doang ya. Kan ada Louis misalnya, Louis I, Louis II. Itu kalau yang raja, kalau yang pendeta kan juga ada tuh. Iya. Paus Fransiskus I, II. Entah sekarang berapa ini. Saya juga nggak tahu juga itu ya. Paus Fransiskus tuh. Emang kayaknya udah biasa ya kayaknya. Iya. Kayaknya seru deh kalau presiden sekarang juga digituin. Misalnya Fufu Fafa 1, Fufu Fafa 2 kan ya kayak keren banget gitu kan. Atau janganlah ini bahaya nih. Ini bisa jadi kita ketangkap Waduh. undang-undang ini, undang-undang pencurian ikan. Pencurian ikan kayaknya ya. Apa sih? KUHP itu KUHP. Ya, salah. Itu. Kita nggak bahas itu ya. Oke. Itu tadi soal ayahnya Sultan Murad II. Oke. Terus selain itu apa lagi, Mas? Saya penasaran banget nih sama Muhammad Al-Fatih ini sebenarnya. Jadi saya emang kurang paham dikit lah. Tahu dikit-dikit doang. Beliau itu punya nama asli dengan dinamai dengan Muhammad. Cuman Oh ya, Muhammad. Oke. karena lidahnya orang Turki itu susah ngomong Muhammad. Mengucapkan Muhammad susah. Jadi
orang Turki memanggilnya dengan nama Mehmet. Mehmet. Oke, berarti Dari emang Muhammad jadi Mehmet. jadinya Mehmet. Hmm. Berarti Mamat jadinya Mehmet. Ya. Oke. Mamat Mehmet. Jamet. Oh. Enggak ya. Jamet. Astagfirullah, namanya Mamat jangan sampai ini ya. Takutnya ada orang tua atau siapalah pemirsa namanya Mamat. Mohon maaf ya. Jadi cuma ya nggak bertujuan kepada satu pihak. Ya namanya juga kita asal ini ya. Tuh. Soalnya kayak pasaran banget. Kalau nama saya kan Alastum kan kayaknya cuma satu deh. In the world, guys. Di dunia ini kan cuma satu namanya Alastum kayaknya ya. Kayaknya. Kan enggak. Kalau Mamat kan ya udah pasaran banget. Muhammad. Oke, lanjut. Jadi terakhir sampai Mehmet tadi. Oke, Nama. lidahnya emang susah ya. Kayak orang ya bahasa daerah lah. Orang-orang Sulawesi disuruh ngomong Jawa ya susah. Ya. Tuh. Kira-kira segitu dong ya. Kan singkat ya. Kalau panjang lebar takutnya Mas Dika ini bercerita sangat panjang lebar, takutnya kelamaan. Itu akhirnya jadinya malah kita storytelling Full tentang ini ntar. Biografi. Apa biografinya ini Muhammad Al-Fatih kan. Jadi kita nggak fokus ke biografinya, kita fokus ke satu titik pembahasan ya. Itu tentang pendidikan beliau ya. Ya. Oke, sebelum kita masuk pembahasan, ini cuma spill aja. Misalnya beliau itu punya nggak sih guru? Ya kan semua orang kan pasti punya guru masing-masing ya, maksudnya pasti ada. Itu ada nggak sih sebenarnya yang mendidik beliau tuh? Beliau itu punya guru banyak. Banyak ya. Cuman yang paling kita kenal itu yaitu Syekh A'ak Syamsuddin. Yang paling kita Oh. kenal. Oke. Cek Aak Syamsuddin. Oke, Syamsuddin ini. Syamsuddin. Tuh, mirip itu yang apa itu yang dukun-dukun itu. Tapi beda ya. Gus Samsudin. Gus. Oke. Gus Nur. Mana ada Gus Nur? Gus Samsudin. Oke, kebaru ingat itu. Tapi kita nggak bahas dia, itu orangnya beda jauh ini. Melenceng jauh kalau dia itu. Gurunya Aak Syamsuddin. Pasti punya guru ya. Karena kan namanya pendidikan, apalagi Mehmet itu kan sebagai, kalau yang saya tahu ya, itu sebagai sultan kalau nggak salah, anak sultannya. Ya, jadi ayahnya itu Sultan Murad itu ya seorang sultan di peradaban Islam. Ya, garis bawah ya, sultan di peradaban Islam. Ya emang sih kalau peradaban Islam pasti namanya sultan sih. Tapi paling identiknya biasanya khalifah gitu kan. Ya. Khalifah. Bukan khilafah ya, khalifah. Ini kalau nyebut khilafah ini orang-orang yang anti khilafah ini tersinggung semua ini kayaknya. Kayaknya ya, saya juga nggak orang tahu. Tapi ini khalifah ya. Khalifah itu pemimpin pada peradaban Islam gitu kan. Tuh, jadi ayahnya Muhammad Al-Fatih itu ya seorang khalifah di peradaban Islam, peradaban Islam. Kalau tahu nggak sih ini konten yang kalau orang ngomong ntar ada gagasan pokok, tahu nggak sih? Yang dia ngomong bahas suatu ntar tiba-tiba di bagian tertentu ntar diperlambat. Oh. Tahu nggak sih? Alah. Ya. Ya misalnya, jadi ayahnya Sultan Al-Fatih itu seorang khalifah di peradaban Islam. Emang kayak itu loh, kayak di apa ya namanya, diperlambat ntar bagian-bagian situnya misalnya. Ini pemirsa juga tahu ya yang kayak gitu. Jadi maksudnya biar peradaban Islamnya itu menjadi garisnya itu loh, menjadi patokannya. Kalau ayahnya Sultan Al-Fatih itu ya di peradaban Islam, jadi khalifah kan. Ini bukan orang biasa, bukan si pria Magetan itu. Kamu pria Magetan. Oke, itu ya bapaknya. Terus gurunya Aak Syamsuddin tadi ya. Tuh. Jadi makanya pendidikan tuh bukan cuma dari guru ya, tapi dari orang tua juga, parenting. Jadi beliau punya 2 guru, yaitu ayahnya tadi plus guru-guru yang lain. Yang paling terkenal itu Aak Syamsuddin ya. Walaupun yang lain juga ada, tapi ya salah satunya itu yang kita tahu salah satunya. Oke, itu tentang pendidikan beliau. Bahwa beliau ya emang belajar kan, punya seorang guru. Jadi kira-kira sebenarnya saya penasaran nih, zaman itu udah ada sekolah nggak sih? Kalau zaman dulu tuh untuk sekolah tuh tidak ada. Hmm. Tepatnya Jadi belum ada ya, Muhammadiyah Sewan tuh belum ada. Belum ada. Oke. Apalagi negeri. Belum ada. Artinya itu dulu belajar. Iya. Soalnya sekolah itu kan tempat belajar. Jadi di mana tempat ada belajar mengajar ya namanya sekolah gitu kan. Ada sekolah alam, sekolah
sekolah negeri misalnya, sekolah swasta dan lain sebagainya. Intinya kan isinya tempatnya belajar mengajar. Walaupun beliau Muhammad Al-Fatih nggak sekolah ya, tapi tetap ada kegiatan belajar mengajar. Tetap ada pendidikan. Oke, itu soal pendidikan tadi. Nah, jadi topik kita apa sih? Dari tadi kita basa-basi terus nih. Pemirsa di rumah udah apa ya namanya? Udah gelisah ini, udah gregetan. Ini mas-mas yang ganteng-ganteng ini bahas apa sih sebenarnya? Oke, daripada pemirsa sobat Panatagam di rumah penasaran, langsung saya sebutin deh judulnya. Jadi sebenarnya malam ini tuh kita bakal ngebahas salah satu materi sesuai yang tersebutin tadi pada buku The Mission, yaitu materi tentang pembahasan eh apakah Al-Fatih eh oh ini Al-Fatih tidak muncul dari sekolah, apakah benar? Oke, itu judulnya. Al-Fatih tidak muncul dari sekolah, apakah benar? Jadi kan kita udah bahas nih soal pendidikan nih. Tapi kan kita tahu beliau nggak sekolah biasa gitu lah. Tetap istilahnya kalau zaman sekarang mungkin homeschooling ya kayaknya sih itu. Kayak fokus satu anak, guru-gurunya datang gitu. Ya. Mungkin ya, orang tahu. Nah, jadi tadi judul kita tadi itu pertanyaannya, Al-Fatih tidak muncul dari sekolah, benarkah itu? Kira-kira gimana, Mas? Kalau saya dari pendapat saya pribadi ya, kayaknya sih tergantung konteks ya. Kalau konteksnya Muhammad Al-Fatih yang dia itu soleh, rajin ibadah, takwanya tinggi, pinter dan lain sebagainya, mungkin bisa lewat sekolah. Tinggal menerapkan kurikulum yang bisa mendidik tadi itu. Tapi kalau ingin menjadikan Al-Fatih yang dia itu apa sih bisa menjadi seorang penakluk. Nah, jadi tadi kita belum bahas. Al-Fatih itu pernah naklukin apa? Roma gak sih? Oh, ya. Apa? Jadi dalam usia muda beliau itu beliau itu sudah pernah menaklukkan kota Konstantinopel. Oh, Konstantinopel. Kota yang sangat besar. Itu kalau nggak salah ya Romawi ya pas itu ya megangnya. Ya Romawi. Beliau. Itu pada usia 21 tahun. 21 Oke, di tahun. usia muda ya. Jadi beliau pernah naklukin Konstantinopel itu tadi ya. Jadi emang kalau pengen jadi Al-Fatih yang jiwanya penakluk Konstantinopel tadi, ya saya kira mungkin nggak bisa. Saya kira ya itu pendapat saya. Kalau pendapat mas-mas ini namanya berbincang-bincang, pasti memiliki pola sudut pandang yang berbeda-beda, gitu kan. Mungkin pemirsa di rumah juga bisa jadi sangat jauh berbeda dari kita ya. Nggak ada yang tahu ya. Namanya kita berbincang-bincang. Oke, mungkin siapa dulu nih? Kalau pendapat saya tadi gitu. Kalau pendapat mas-mas ini gimana? Yang dari saya. Mas Faisal Jadi dulu. pertanyaannya apa? Apakah bisa? Apakah Al-Fatih tidak lahir dari sekolah? Apakah benar? Atau kalau dibalik ya, apakah Al-Fatih itu lahir dari sekolah? Kalau dari Al-Fatihnya itu apakah dia keluar dari sekolah atau tidak? Muncul dari sekolah atau tidak? Itu tidak. Oh, menurut Mas Faisal tidak dari sekolah berarti ya? Oke. Tapi Muhammad Al-Fatih itu muncul dari hasil didikan yang khusus. Oh, oke. Kalau di sekolah kan beda. Mm-mm. Dan juga adanya sekolah itu bukan dari sejak dulu. Mm-mm. Si baru-baru ya? Oke. Adapun dulu itu apa? Bukan sekolah tapi belajar. Majelis ya. belajar. Kayak ngumpulin masjid. Iya. Ya sebenarnya kalau orang-orang luar pasti mikirnya ya sama aja dong mas, kan sama-sama ngumpul di sekolah juga ngumpul kan. Ya mungkin beda keberkahan sih, mungkin ya saya mikirnya. Emang kerasa sih, saya juga pernah sekolah negeri soalnya, kerasa beda sama mondok tuh. Sama mondok tuh ya kayak ketemu sehari-hari, kayak majelis, ya berbeda lah, intinya beda banget rasanya. Sekolah kan datang, belajar pulang. Kalau majelis kan kita kayak ya udah, kadang orang-orangnya ya tinggal situ. Kadang memang udah datang juga tapi ya beda lah rasanya. Mungkin teman-teman yang mondok juga yang pernah sekolah negeri terus ikut majelis-majelis gitu pasti beda ya. Bukan majelis sholawat ya, itu udah beda banget itu kalau itu. Ini majelis kajian ya, bukan apa majelis kajian itu maksud. Oke itu tadi. Terus gimana mas? Nah, Apa cuma jadi segitu doang? beliau itu tuh dididik
oleh ayahnya Mm-mm. dan juga guru-gurunya pastinya. Yang mereka didik itu tidak hanya sekedar eh, seperti akhlak, Oke, kemudian akhlak sakofa Islam ya. Sakofa Islam, ritual ibadah. nggak cuma itu, tapi ada yang utama karena mereka kan ingin ingin mencapai cita-cita mereka Mm-mm. yang dijanjikan oleh Nabi, itu Oke. menaklukkan Konstantinopel itu. Ah, oke. Makanya kemudian dididik oleh orang tuanya, kemudian guru-gurunya paham politik. Ya. Politik. Hmm, Oke. Politik. Menurut itu apa, Mas? Politik itu eh, Politik itu mengurus apa? Urusan? mengurus masyarakat. urusan umat. Oh, oke. Jadi dia politik ya semacam pengurusan ya terhadap umat gitu ya. Ya. Oke, politik. Oke. Nah, makanya kemudian Muhammad Al-Fatih dipahamkan tentang hal itu karena tujuan utama kaum muslimin untuk mencapai cita-cita yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad, Yaitu penaklukan menaklukkan tadi ya. Konstantinopel. Oke. Toh juga ayah beliau pada masa itu juga sebagai khalifah kan. Oh iya, sesuai Jadi, yang kita sampaikan di awal tadi ya. Hmm, Khalifah peradaban Islam. Ya. Dan Bukan peradaban kapitalis seperti sekarang. Tuh, terus dan beliau ya, kenapa kok bisa paham politik? Ya karena emang beliau tadi emang sudah dididik khusus oleh gurunya, kemudian orang tuanya, sehingga beliau ini peka sekali dengan politik. iya. Oh, oke. Emang sebenarnya kayak kurang cukup aja gitu ya, cuma ngajarin apa sih namanya? Sakofa aja ya, sakofa, ilmu-ilmu umum. Kan beliau juga kan bisa bahasa Ibrani, bahasa yang lain-lain juga lah selain bahasa Turki itu kan. Terus beliau juga jago di militer. Beliau juga itu ahli ibadah. Tahajudnya bahkan dari kecil kayaknya nggak pernah ketinggalan itu tahajud Iya. sholat malam. Terus beliau juga ya soleh kan. Udah lengkap lah paket komplit. Ya itu sesuai kurikulum ini sih sekolah-sekolah. Iya mirip-mirip kurikulum sekolah-sekolah deh. Kurikulum sekolah-sekolah Islam ya khususnya ya. Bukan sekolah Kristen, beda lagi. Ya Sekolah Islam makanya biasanya kalau pengetahuan saya tuh mereka tadi kayak mendidik tadi sakofanya, terus kemudian mengajarkan kayak apa namanya biar taat ibadah, terus biar kita itu paham tentang bisyarah nubuah. Bisyarah nubuah itu kabar gembira dari Nabi kan yang tadi penaklukan. Jadi kayaknya cuma ada tiga ini deh. Kayak apa sih namanya mengajarkan tentang paham kalau Konstantinopel atau kalau sekarang deh yang belum taklukin Roma. Roma itu harus ditaklukin. Terus kemudian mengajarkan sakofa-sakofa Islam kayak hadis, Quran dan sebagainya. Terus kemudian mengajarkan apa tadi? Taat ibadah. Ya, kita harus jadi orang yang soleh, rajin. Ya, kayaknya kalau sekolah-sekolah gitu deh. Itu cukup nggak sih Mas sebenarnya? Yang kalau saya pikir-pikir kok kayak cukup aja ya. Iya bisa jadi Al-Fatih kok. Al-Fatih kan tadi gitu kan. nah kalau sekarang sekolah-sekolah Islam yang mereka kemudian mengidolakan Muhammad Al-Fatih Hmm? sampai menjadikan patokan dalam kurikulum pembelajaran mereka. Oke. Nah, itu yang mereka ajarkan paling cuman seperti hal-hal yang berhubungan dengan ibadah, akhlak, takofah gitu. Iya Dalam sih, bener. Ya saya rasa kayak ya bagus ya. Bagus banget sih. Nah, tapi dalam pandanganku, dalam pandangan kita mungkin ya, Mm-mm. nah itu masih kurang. Itu bukan salah, tapi masih kurang. Oke. Ada yang kurang dari pendidikan yang mereka inginkan gitu. Mm-mm. Apa yang kurang tuh Mas? Nah, yang kurang itu adalah Kok saya kayak ngerasa ya udah cukup gitu loh buat jadi Al-Fatih. masih jauh gitu. Solehnya dapat, rajin ibadahnya dapat, pemahaman sakofanya dapat. Apalagi yang kurang coba?
kurang Al-Fatihah apa lagi coba? Nah, ada satu yang kurang, Apa itu Mas? yaitu dipahamkan tentang politik. Oh iya, yang politik tadi itu ya. Hmm, berarti emang sewajib banget po. Maksudnya sewajib apa itu politik sebenarnya? Kayak tadi kan kayak udah cukup gitu loh kalau menurut orang lain ya. Ya atau menurut saya lah. Hmm. Itu kayak udah cukup banget gitu loh. Kayak sekolah-sekolah itu udah fokus kayak ngajarin ibadah yang rajin. Ibadah itu kita harus kayak Muhammad Al-Fatih rajin. Tahajud nggak pernah ditinggalin. Jadi Muhammad Al-Fatih tegas, disiplin. Jadi Muhammad Al-Fatih hafal Quran di usia kecil. Jadi kayak Muhammad Al-Fatih paham selain ilmu-ilmu sakofa gitu kan. Ya cukup banget. Ternyata ada yang kurang satu ya, Ah, politik. politik. Itu gimana Mas berarti? Ya kenapa kok politik yang apa, sangat dibutuhkan? Hmm, Ya karena Islam itu adalah rahmatul lil alamin. oke, rahmatullahi Jadi alamin ya. eh, rahmat bagi seluruh alam Hmm, yang membahas seluruh aspek kehidupan. hmm, Nah, yang paling terutama apalagi tentang politik. Politik oke. kan tadi definisi politik sendiri adalah Mengurus menata urusan umat. ya, Nah, oke. di agama Islam itu sangat di apa istilahnya tuh sangat Ya apa? di Wah, sangat dibutuhkan mungkin, ya sangat sangat dibutuhkan bisa. wajib mungkin apa gimana? Hmm, Ya intinya gitulah, sangat-sangat lah. nah, Hmm, sangat harus ada gitu. ya. Karena kan mungkin bagi sebagian orang itu mikirnya Islam itu cuma hanya sebagai sebatas agama doang kayaknya. Sebatas agama yang Yang penting bahas tentang ibadah yang bahas doang tentang gitu. ibadah, sholat, ngaji. Kalau meninggal kemana, surga gimana, neraka gimana, terus haji, zakat, puasa, Nah, dan lain sebagainya. Dosa, kalau lakuin ini dosa, lakuin ini boleh, sunnah, dalil. Kayaknya cuma bahas itu deh. hmm, Tapi ternyata ada satu yang mereka lupa. iya. Kalau Islam itu sebenarnya bukan cuma sebatas agama ya, tapi juga apa? Rahmatul lil alamin. Peradaban Islam kan. Ya, dengan peradaban Islam tadi bisa menyebarkan rahmatul Lil alamin. lil alamin tadi kan. Tidak hanya sekedar mengatur akhirat. Iya, jadi orang pahamnya cuma ngatur akhirat aja. Padahal kan Islam juga punya aturan duniawi kan. Iya. Contohnya mungkin yang paling orang ini potong tangan bagi pencuri itu kan aturan tuh. Istilahnya undang-undang lah. Undang-undang kalau di Indonesia undang-undang kan atau negara lainnya kurang tahu sih. Kalau Indonesia kan undang-undang nih. Misalnya kamu ngelanggar undang-undang pasal berapa? Misalnya kamu ketahuan eh ngina ngina misalnya pemerintahan siapa gitu kan. Siapa lah salah satu. Kamu sekarang kan ada tuh undang-undang itu tuh. Kan bisa dipidana berapa tahun penjara. Bahkan nge-repost aja bisa di penjara loh. Ntar penjara isinya bukan gangster. Istrinya pengkritik mengkritik pemerintah ntar isinya itu dalam. Kocak lah. Itu kan. Jadi sama aja kayak undang-undang gitu kan. Jadi emang Islam juga punya. Kayak potong tangan tadi. Mencurinya seberapa ya. Tangan mana yang dipotong. Itu kan ada dalam Islam. Tapi sekarang kan ya kepake nggak sih? Enggak deh kayaknya. Enggak. Berarti Itu akan terpakai ketika Islam itu benar-benar tegak. iya berarti munculnya peradaban Islam gitu ya. Nah, berarti penting banget berarti ya. Penting Hmm, karena yang membuat orang berubah itu adalah salah satu terbesarnya adalah lingkungannya. iya sih yang bener ya. Ya kalau saya tadi nanya di chat GPT ya. Chat GPT bisa nggak sih Muhammad Al-Fatih itu muncul tanpa adanya zaman Islam, peradaban Islam? Terus dijawab sama dia mustahil gitu ngomongnya. Bahkan Iya. ChatGPT bisa jawab. Jadi emang tadi ada empat. Kalau ada empat yang dari chat GPT-nya ada empat ya. Yaitu pertama Muhammad Al-Fatih emang sejak kecil ditanamin bisyarun nubuwah tadi, kabar gembira. Jadi diajarin, oh ini nanti Nabi janjiin ini loh, naklukin ini. Jadi kamu harus sungguh-sungguh sama guru-gurunya. Itu yang pertama. Terus tadi juga yang kedua itu diajarin sakofa yang bagus dan juga ilmu-ilmu yang bagus tadi. Tuh. Terus yang ketiga itu spiritual yang kuat. Ya, hubungan kita sama pencipta kan. Iya. Tuh, terus yang keempat itu lingkungan yang mendukung tadi kayak kata Mas Faisal. Jadi ya lingkungannya kalau lingkungan Islami ya bakal Islami. Iya. Kalau lingkungannya Kristiani ya bisa jadi mereka mualaf, bisa jadi kamu mualif. balik. Maksudnya pindah ke Kristen bisa jadi. Ya tergantung lingkungan ya. Kalau sekolah-sekolah Islam kan itu lingkungannya bagus nggak sih?
Oh bagus, ya UII itu bagus banget tuh lingkungan Islamnya, masya Allah itu. Nah, Masya Allah. UIN apalagi, masya Allah sekali. Ya itu saya jadi pengen masuk UIN rasanya tuh, pengen ngebom nih. Ya pengen ini kan lingkungan Islamnya bagus, atau mungkin sekolah-sekolah ini deh, sekolah-sekolah Islam gitu kan. TK Aba apa itu, Aba Yoyo. TK Aba Potorono. Apalah intinya pokoknya sekolah-sekolah Islam tuh kayak bagus banget lah lingkungannya, masya Allah lah. Itu yang tempat. Terus yang terakhir yang tambahin sendiri itu, selain yang tiga tadi, Muhammad Al-Fatih juga sama guru-gurunya dan ayahnya juga dididik soal pemikiran yang sehat. Pemikiran apa? Dalam pandangan politik. Politik apa? Islam. Iya. Itu ya. Sementara sekarang kan politiknya lagi sakit. Iya. Politik Islam itu ya lagi down banget. Ya sekarang yang lagi naik itu politik Barat. barat, khususnya kapitalisme itu. Kalau komunisme kan ya sama aja kayak Islam. Tersudutkan juga dia. Kan dikit negara komunis. Nah, Negara Islam bukan dikit, nggak ada malah yang ideologinya Islam kan. Komunis masih mending lah daripada ideologi Islam. Nggak ada malah Islam tuh. Adanya rakyatnya aja yang banyak Islamnya kan. Yang banyak lagi naik sekarang tuh ya kapitalis tadi itu. Tuh. Oke, berarti emang penting ya berarti ya politik itu ya Mas. iya penting. Penting banget ya. Berarti emang nggak cukup berarti lewat sekolah doang. Iya nggak cukup. Mungkin bisa cukup, cuman pada faktanya gimana? Iya kan. Mungkin cukup ya. Ini dari pandangan kami nggak menyalahkan pihak lain, enggak. Bagus sebenarnya sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum Islam itu bagus, khususnya mencontoh Muhammad Al-Fatih. Tapi mungkin kalau bagi saya pribadi itu mungkin ya ntar jatuhnya bakal yang muncul tuh Muhammad Al-Fatih yang versi lain, yang versi sebagiannya aja, yang cuma Versi light. taat ibadah, terus kemudian pinter, soleh. Kalau soleha nggak mungkin ya, soalnya laki perempuan ya. Tapi mungkin aja sih Muhammad Al-Fatih versi perempuan. Ya nggak tahu lah. Tapi kan perempuan nggak boleh jadi pemimpin. Nggak boleh. Memimpin dari sekarang. Apa sih? Astagfirullah, jangan ya. Itu agak bahaya juga itu. Oke, itu ya. Jadi tadi nggak cukup hanya tadi itu. Jadi emang saya kira aja politik harus banget itu politik. Nah kan tadi yang kita garis bawah di awal, kalau ayahnya Muhammad Al-Fatih itu sebagai seorang khalifah di peradaban Islam. Jadi beliau sudah didukung dengan adanya peradaban Islam. Ya, jadi seharusnya Oke, Mas Faisal yang ngomong tadi. Oke, monggo Mas Faisal. Ya sedangkan saat ini kan jauh dari peradaban Islam. Gitu. Iya, bener, jauh banget. Ya. Terus bagaimana kita mengembalikan sosok Muhammad Al-Fatih? Jadi seharusnya kalau menurut saya pribadi ya, nanti kalau saya bikin sekolah ini ya, kayaknya nanti kurikulumnya gini. Ya paling nanti fokusnya apa? Menciptakan ya orang-orang yang kader dakwah gitu kan. Yang mereka fokusnya ke menjadikan peradaban Islam itu sebagai peradaban sekarang. Mungkin fokusnya ke situ dulu ya. Walaupun mungkin kalau kita kuat ya kita bisa bagi dua fokus. Satunya ya nyari jadiin menciptakan ya kayak Tuhan aja. Mencetak kader-kader dakwah tadi yang mampu kayak para sahabat dulu kan mendakwakan Islam. Biar Islam tuh tegak lagi seperti zaman-zaman emasnya dulu. Oke. Baru bisa tuh muncul Al-Fatih yang mereka itu memiliki jiwa pure 100% Al-Fatih, yaitu apa? Penakluk gitu kan. Berjiwa penakluk. Oke. Ya bisa aja kita bagi fokus. Kita fokus ke yang nyari kader dulu biar bisa tegak Islam, atau mungkin plus kita nyari orang-orang, bukan nyari ya, kita mencetak orang-orang atau bukan inilah kedua-duanya, satu orang bisa dua-duanya. Dia bisa jadi kader dakwah yang bisa menegakkan Islam, kedua dia bisa memiliki sifat Al-Fatih tadi. Malah bagus kan? Itu. Oke. Itu ya berarti emang nggak cukup dari sekolah. Soalnya sekarang sekolah sih ya sih kayak jarang deh ada sekolah yang dia tuh mengajarkan politik yang mendalam gitu kan. Sampai mengajarkan kapitalis, komunisme. Kalau anak SD mungkin enggak sih ya, masih kecil kok. Anak SMA yang zaman sekarang kayaknya mereka juga belum paham tuh deh. Mereka asal ngikut aja. Pokoknya tuntut ini ganti pemimpinnya. Pas ada orang datang, yang diganti itu sistemnya Mas. Alah, yang diganti itu pemimpinnya gitu kan. Mungkin dia cuma ngikut-ngikut aja. Mungkin ya. Berarti emang perlu banget berarti ya
politik gitu. Oke. Ibaratnya gimana Mas? Kalau misal diibaratkan Al-Fatih itu. Kalau diibaratkan tuh seperti sebuah pesawat. Sebuah pesawat. Pesawat kertas. Bukan, ya, pesawat beneran. Sekarang pesawat kertas. Nah, pesawat kalau nggak ada pilot, jadi gimana? Ya nggak akan terbang pesawatnya. Pesawat kalau nggak ada pilotnya nggak terbang, bener sih. Iya. Nggak terbang atau hilang arah. Tuh, kan belum sempat terbang. Iya sih Oh kan iya. ada Nggak ada pilotnya ya. pilotnya. Iya ya. Oke. Misalnya pilotnya kebelet tiba-tiba ini kok nggak keluar kelamaan kan akhirnya nabrak. Itu bisa jadi gitu. Nah, kalau kita kasih perumpamaan seperti pesawat, Mm-mm. nah itu siapa pilotnya? Pilotnya adalah Sultan Murad. Karena kan Oke. beliau adalah khalifah pada masa itu, Mm-mm. yang beliau itu mengarahkan peradaban Islam, mengendalikan peradaban Islam. Oke. Kemudian Kemudian kopilotnya, ada kopilot. Pilotnya ibaratnya ya guru-gurunya berarti ya. Ya. kopilot kan seperti yang bantu pilot atau enggak Bantu pilot. ya penasihat pilot. Mm-mm. Siapa kopilotnya? Kalau kopilotnya adalah Guru beliau. guru beliau Syekh Samsudin. Nah, kemudian Al-Fatihnya itu sebagai apa? Nah, Al-Fatihnya sebagai penumpang Mm-mm. yang menyaksikan mereka berdua atau alias Sultan Murad itu dan juga Syekh Samsudin dalam mengarahkan peradaban Islam, dalam mengendalikan peradaban Islam. Loh, bukannya pilot tuh tertutup ya sama penumpang ya? Iya. Ya berarti ikut masuk ke ruangannya. Oh, rak lah, enggak lah maksudnya ya. Ya, mungkin sih bisa jadi ya, mungkin anaknya pilot ya. Iya sih anaknya Dia kan pilot ya. ikut ngeliatin gitu. Oh iya ya, benar-benar. Oh iya, kalau enggak dia buka pintu tengah terus dia nongol lewat jendela. Enggak bisa sih. Mungkin ya selain ikut merasa ya mungkin dia ikut merasakan lah lebih tepatnya kan ya. Bukan melihat sih kayaknya. Iya melihat plus merasakan ya. Merasakan. Merasakan gimana Hasil dari- peradaban Islam tadi kan. Nah, akhirnya fokusnya tertuju pada satu titik, bukan lagi pada negakin Islam, tapi negakin Islam pada satu tempat yaitu Konstantinopel. Ntar kan negara Islam kan udah ada ya. Kita kan nggak bisa jihad tanpa negara Islam kan. Ya kalau negara Kristen mah ada jihad. Ya ada. Harusnya negara Islam gitu kan. Oke. Ya apalagi zaman sekarang kan kata jihad tuh sangat sensitif banget loh itu. Itu bisa jadi kamu dikira teroris ntar. Enggak kamu dikira bukan Ini suka ngebom, penjajah. Dikira penjajah. tukang ngebom. Tukang ngebom. Ya Islam nggak boleh ngebom ya. Nggak boleh bom bunuh diri karena jihadnya kan pedang ya. Pedang sama pedang kita nggak main bedil-bedil bedil-bedilan. Padahal main pedang-pedangan ntar kan. Kalau pedang-pedangan kan gak ada yang curang. Maksudnya kita nyerang dia, ya udah dia tinggal nyiapin pedangnya aja. Kalau yang ada pisau dapur ya pisau dapur yang dipakai kan. Lagi pula kita nggak asal nyerang lah. Islam kan udah ada susunan ininya juga. aturannya. Jihad tuh nggak tiba-tiba kita datang langsung main dor aja. Enggak. Tiba-tiba kita datang ke mana kita langsung wah tembak. Iya kan. Enggak, itu malah kayak penjajahan malah. Tidak wahai dulu kan, mau nggak masuk Islam? Ora. Walah. Langsung. Masuk di bedil. Ya enggak sih, pasti ada ininya dulu lah. Ada syarat-syaratnya. Harus Ya, terpenuhi dulu. ya kalau zaman sekarang sih sadis ya. Ya kayak gitu dianggap sadis. Aborsi anak biasa aja. Tahu aborsi nggak? Tahu. Aborsi itu anaknya dipotong-potong misalnya. Bukan Digunting-gunting. pengguguran. Iya, ada cara yang dia itu digunting-gunting anaknya di dalamnya. Ada juga yang minum pil. Ya lah. Nggak tahu lah, aku juga belum pernah aborsi anak sih. Mau nggak? Janganlah, jangan sampai. Kasihan anaknya. Oke, itu soal Muhammad Al-Fatih tadi. Jadi emang kesimpulannya apa Mas ini kira-kira Mas? Pemirsa dari tadi dengerin kita ngomong, kesimpulannya kayaknya belum paham. Kayaknya ya. Siapa tahu. Jadi kesimpulan poin materi kita ini apa sebenarnya? Ya kesimpulannya adalah untuk ingin menjadikan sosok Al-Fatih yang baru itu tidak hanya cukup dengan mengajari ilmu-ilmu Sakofa. atau ilmu-ilmu ibadah-ibadah gitu. Itu masih kurang. Mm. Tapi perlu juga dipahamkan kepada murid-murid tentang politik. Karena itu suatu hal yang utama gitu.
Ya memang berat banget sih mikirin politik, berat banget. Politik soalnya pemikiran isinya kan. Pemikiran, Mikir. peradaban, Hmm. Ya urusan mikir lah. masyarakat. Apalagi Gen Z sekarang tuh paling susah diajak bersosialisasi. Susah disuruh mikir, gitu ya. Semuanya kan simple. Kayaknya simpel Ya, gitu. ngapain aku mikir kayak ginian, ujung-ujungnya juga nggak kepake. Iya benar benar. Itu juga ya susah lah. Beginilah nasib jadi WNI. Maksudnya jadi Gen Z. Jadi Gen Z. WNI mah kita harus bersyukur jadi WNI kan. Warga negara Indonesia. Oke, itu sangat bersyukur sekali. Ya, Ya mungkin peradaban Islam muncul di Indonesia mungkin. Mungkin ya. mungkin. Ya, amin aja. saja. Tapi kayaknya enggak deh, kayaknya. Kalau Ini nggak ada yang tahu lah. sekarang, Tiba-tiba kan. Oke Mas, jadi itu ya. Ya memang bagi pemirsa, ini memang poin pentingnya tadi. Muhammad Al-Fatih itu mengapa bisa menjadi orang yang sesoleh itu, sepinter itu, bahkan memiliki jiwa penakluk tadi. Ya karena balik lagi yang pertama dari didikan orang tuanya, parenting orang tua itu sudah pasti ya penting banget. Karena ya kelihatan lah anak-anak yang kurang kasih sayang dari orang tuanya, jadinya gimana? Atau mungkin kalau kasih sayang dari segi harta mungkin cukupi, tapi dari segi kasih sayang yang kita ngajak ngomong, kita ngajak gimana-gimana itu ntar pasti bakal beda banget perilakunya. Kelihatan kok. Tuh. Itu penting banget parenting. Walaupun saya belum nikah ya, tapi ya seenggaknya saya tahu lah, saya kan anak. Saya ngerasain gimana kan orang tua. Terus ya penting juga pendidikan dari seorang guru gitu kan. Guru kan adanya di sekolah, walaupun nggak mesti ya, harus sekolah. Ya, Muhammad Al-Fatih kan nggak sekolah, tapi adanya ya majelis pendidikan aja kan, pengajaran gitu kan, belajar mengajar. Pentingnya juga guru kan. Terus di sela itu salah satu yang penting juga yang akan merubah segalanya tadi diarahkan dari segi pemikirannya. Ya. Mungkin sejak dini lah dia diarahin kalau Islam tuh bukan hanya sekedar agama, tapi Islam juga itu sebagai peradaban. Islam peradaban dari dulu peradaban Islam. Zaman Nabi Muhammad juga yang ditegakin apa? Islam. Zaman Khalifah juga yang ditegakin apa? Islam. Zaman setelahnya juga Islam. Tapi banyak orang yang disuruh negakin Islam ditanya mana dalilnya. Yang gak usah pakai dalil. Udah jelas kok Islam tuh turun beserta dengan hukum-hukumnya kan. Sementara hukum tuh tegakin dengan negara. Kalau misalnya kalian dibilangin nggak nasionalis, yo ben biarin. Karena gara-gara nasionalis kan akhirnya Palestina masih terjajah sampai sekarang. Iya kan? Itu ya. Ya gimana contohnya? Ya akhirnya kita cuma mikir, oke kita orang Indonesia kok bukan orang Palestina, benderanya beda, ngapain bantuin? Ngapain urusin Padahal kan orang kita lain? mikirnya harusnya, oh mereka saudara kita sama Muslim harus bantuin. Saudara. Itu kalau negara Islam ya, kalau negara Indonesia mah mikirnya gitu tadi, Bukan gara-gara nasionalis. mereka paham dengan Ya mungkin dari obrolan kita ini banyak yang nggak suka. Ya nggak apa-apa, orang nggak suka sama kita itu wajar. Ya. Yang penting yang penting jangan sampai kita suka sama orang tapi orangnya nggak suka sama kita. Itu yang bahaya itu. Kalau orang nggak suka sama kita ya udah, apa peduli kan. Itu ya Mas, makasih atas waktu yang mau digunakan untuk berbincang-bincang bersama, bertukar pemikiran. Ya. Jadi di sini nggak ada pemateri, nggak ada host. Ya, jadi kita semua sini pembicara. Siapa aja yang mau berbicara ya monggo berbicara. Tuh. Kayak gitu ya tentang Muhammad Al-Fatih. Jadi semoga pemirsa di rumah juga bisa sedikit paham atau mungkin bisa sedikit oh iya ya. Ya mah fokus kita ya politik. Politik dan politik. Karena politik itu nggak akan bisa terlepas dari kehidupan. Kan banyak yang udah ngomong kayak gitu. Cari aja di TikTok kalau ada. Masih ada. Politik nggak bakal bebas lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari tuh pasti ada politik. Karena kan politik itu kan isinya kan pemikiran, pemahaman. Tuh politik. Oke. Jadi sekian mungkin bagi pemirsa di rumah. Jika misalnya sore-sore gabut, bingung mau ngapain, buka aja YouTube, nyari channel Taruna Panatagama. Ya, insya Allah banyak kok video-video menarik di situ. Podcast kita, obrolan-obrolan kita. Mungkin mau nonton yang tahun-tahun sebelumnya juga bisa. Tapi yang tahun ini ya insya Allah nggak kalah asik lah. Karena hostnya saya. Wah. Tuh. Enggak lah. Karena hostnya Mas Jundi. Mas Jundi siapa? Nanti insya Allah muncul.
Mungkin itu aja. Semoga pemirsa sehat selalu di rumah. Dan mas-mas di sini juga semoga sehat selalu. Amin. Semoga kita dimudahkan dalam segala urusan kita. Pemirsa juga sama. Oke, mungkin sekian dari kami, dari santri-santri Panata Agama. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.